Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ayuhan nas, sa'adakumullah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla, bal tu'thiruna al-hayata dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa sabina wa maulana Muhammad wa sallim wa nabahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain, amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqqi basyiran wa nadhira. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla, bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhirah khairun wa abqa. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam. Hingga hari ini kita bisa berkumpul melaksanakan sholat Idul Fitri berjamaah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Habibana
wa syafi'ina wa maulana Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya sampai nanti di akhir zaman, termasuk kita yang hadir di tempat yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, bulan yang penuh dengan keberkahan. 1 bulan lamanya kita digodok dalam kawah candra di mukanya Ramadan. Kita digodok untuk memerangi hawa nafsu 1 bulan lamanya. Kita ini telah digembleng untuk mengikis rasa iri hati dan dengki, serta ditempa untuk menghilangkan rasa keangkara murkaan. 1 bulan lamanya kita menahan lapar dan haus. 1 bulan lamanya kita dibatasi oleh larangan dan ancaman. Dan tepat di malam tadi Ramadan pun meninggalkan kita. Semua menangis, semua bersedih. Bahkan bukan saja kita, malaikat pun menangis, bumi langit menangis, apalagi kita sebagai umat Nabi Muhammad. Karena Ramadan diperuntukkan khusus untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pantaslah kita bersedih, pantaslah kita menangis ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Kita sambut hari raya dengan kalimat-kalimat takbir berkumandang dari malam tadi sampai hari ini. Kita sambut datangnya Idul Fitri dengan kalimat-kalimat tasbih dan tahmid. Hadirin jami'atul rahimakumullah. Kemudian berbondong-bondong kaum muslimin muslimat, mukmin mukminat di seluruh penjuru dunia berbondong-bondong mendatangi tanah lapang, mendatangi masjid-masjid untuk melaksanakan sholat Idul Fitri berjamaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jami'atul rahimakumullah. Lebaran tahun ini, hari raya tahun ini sungguh sangat berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Bahkan telah 2 tahun kita berlebaran seperti ini dalam keadaan prihatin, dalam keadaan COVID-19, dalam keadaan musibah pandemi COVID-19. Itu adalah dapatlah merupakan azab dan siksa, juga dapat merupakan musibah dan cobaan. Azab dan siksa untuk orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Azab dan siksa untuk orang-orang yang hidupnya bergelimang dengan dosa dan maksiat, tapi tidak untuk kita sebagai kaum muslimin, tidak untuk kita sebagai kaum mukminin. Untuk kita COVID-19 adalah musibah dan cobaan yang harus kita hadapi dengan lapang dada. Karena Allah Subhanahu wa taala turunkan musibah, turunkan cobaan, tidak ada maksud lain. Allah Subhanahu wa taala menyayangi diri kita. Bahkan ada dialog antara malaikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu saat Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, "Wahai malaikat-malaikatku, turunlah engkau ke langit dunia. Turunlah engkau ke langit dunia. Tibankan musibah-musibah, tibankan kesulitan-kesulitan, tibankan penyakit-penyakit untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang muslimat." Kemudian malaikat ini bertanya dengan heran, "Ya Ilahi, wahai Tuhanku, kenapa engkau suruh aku tibankan musibah? Kenapa engkau suruh aku tibankan penyakit? Kenapa engkau suruh aku tibankan kesulitan-kesulitan kepada orang-orang beriman? Bukankah dia beriman kepadamu? Bukankah dia beribadah kepadamu?" Qala Allah Ta'ala, maka Allah menjawab, "Wahai malaikat-malaikatku, aku tibankan penyakit, aku tibankan musibah, aku tibankan kesulitan, aku tibankan COVID-19 kepada mereka semua, supaya mereka menghibah-hibah kepadaku, supaya mereka mau menangis di hadapanku, supaya mereka mau bangun malam menghibah agar lepas dari pandemi ini." Intinya adalah Allah turunkan pandemi ini, Allah turunkan musibah ini semata-mata supaya kita lebih dekat dengannya, supaya kita bisa menangis di hadapannya agar terlepas dari musibah ini.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Coba kita renungkan barang sejenak. Begitu sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Bukankah dulu sewaktu kita nikah muda, belum memiliki rumah, belum memiliki kendaraan, tidak punya apa-apa, rumah kontrak, motor mobil tak punya, jalan kaki. Kemudian kita menghibah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangun malam, salat tahajud, zikir, baca Quran, hadiri majelis-majelis taklim, rajin ke masjid. Seluruhnya kita lakukan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Tuhanku, berilah kami rumah karena kami masih ngontrak. Berilah kami kendaraan karena kami masih berjalan kaki. Berilah kami kekayaan berlebih agar kami bisa sedekah. Kita menghibah dalam keadaan sulit. Kita menangis dalam keadaan tak punya. Tapi apa yang terjadi? Setelah Allah luluskan permintaan kita, sedikit demi sedikit sukseslah pekerjaan kita, diangkat jabatan kita, dagang kita maju, usaha kita maju. Rumah yang tadinya kontrakan, kontrak rumah, hari ini kita memiliki rumah. Yang tadinya tak punya motor, memiliki motor. Yang tadinya tak punya mobil, kebeli mobil. Yang tadinya tak punya sawah, kebeli sawah. Kemudian harta berlimpah. Jadilah kita orang-orang sukses. Tapi apa yang terjadi? Setelah Allah luluskan permintaan kita, setelah kita senang hari ini, kita ini lantas melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lupa akan tahajud yang dulu kita rajin. Lupa akan baca Quran. Lupa akan zikir, lupa menghadiri majelis taklim karena hari ini kita telah senang. Oleh karena itu, jangan salahkan Allah apabila hari ini kita diberikan musibah dan cobaan, supaya kita mau kembali kepadanya, ingat kembali kepadanya bahwa ini adalah musibah dan cobaan untuk mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya, untuk orang-orang kafir, untuk orang-orang yang bergelimang dengan dosa, Covid ini adalah ajab dan siksa supaya mereka pun mau bertobat kembali kepadanya, untuk mengingatkan betapa dahsyatnya kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya dengan virus yang kecil yang tak orang mampu melihatnya, mampu mencabut nyawa ribuan orang dalam sekejap mata saja. Inilah kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jami'atul rahimakumullah. Seorang mukmin, seorang muslim, seorang mukmin itu kehebatannya bukan terletak pada berapa jumlah kekayaannya. Kehebatan seorang muslim, kehebatan seorang mukmin bukan terletak pada jumlah apa yang dia miliki, pangkat jabatan yang dia miliki, kegantengan, kecantikan, bukan terletak pada itu. Tapi kehebatan seorang muslim, kehebatan seorang mukmin hanya memiliki dua perkara, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam sebuah hadisnya, ajaban li amril mukmin. Kehebatan seorang mukmin itu hanya dua perkara. Yang pertama, in asabathu sarra'u syakara wa kana khairul lahu. Apabila dia diberikan nikmat sekecil apapun nikmat, dia mampu mensyukurinya tanpa mengkufurinya. Jadi seorang mukmin yang hebat, seorang muslim yang hebat itu adalah dia ini mampu mengucapkan rasa syukur walaupun nikmatnya ini kecil, apalagi besar. Seorang mukmin yang sejati, yang hebat adalah orang yang mau bersyukur atas nikmat. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kata Rasulullah, seorang mukmin yang hebat itu adalah in asabathu sarra'u in asabathu darra'u sabar. Apabila dia ditimpa musibah, ditimpa penyakit, ditimpa Covid-19, dia tabah, sabar, tawakal, ikhtiar. Hari ini kita masih menghadapi pandemi 19. Hari ini Covid belum pergi dari negeri kita.
maka langkah kita tak lain adalah tabah hadapi dengan lapang dada. Kemudian iringi dengan kesabaran, berikhtiar mencegah dengan berbagai macam cara. Dan yang terakhir, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah apabila kedua langkah ini, kehebatan ini kita lakukan, insya Allah penyakit ini akan hilang dari negeri kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jami'atul rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Lalu apa hikmah yang dapat kita ambil daripada pandemi COVID-19 ini? Akankah kita harus menangis terus? Akankah kita harus menyesal terus? Akankah kita harus menerima dengan tanpa ikhtiar, tanpa sabar? Seluruh aspek terkena. Bisnis hancur, kesehatan hancur, perdagangan hancur. Akankah kita terpuruk terus seperti ini? Dalam hal ini ada jalan keluar yang sangat dahsyat dalam Al-Quran. Kalau ibu bapak pulang ke rumah, coba lihat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Sampai di rumah dipelajari Al-Baqarah 216. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kalian anggap ini pandemi buruk, padahal ini terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, boleh jadi kalian anggap ini pandemi baik, padahal menurut Allah Subhanahu wa taala. Artinya jangan ikut campur kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Terima dan ikhtiar, itu saja tugas kita. Sungguh indah saudara, sungguh indah hadirin Al-Baqarah 216 ini. Hal ini sesuailah kiranya dengan sebuah nasihat yang sangat terkenal di jagat maya. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu pernah membaca. Nasihat ini sangat relevan, nasihatnya sangat dahsyat, sangat indah. Ini saya bacakan untuk kita semua, nasihat yang begitu menyentuh hati. Wahai saudara-saudaraku, saat kalian menginginkan sesuatu, boleh jadi Allah Subhanahu wa taala akan berkata tunggu, karena sesuatu itu belum saatnya engkau miliki. Wahai saudara-saudaraku, saat air mata ini menetes karena penyakit, saat air mata ini menetes karena kesulitan hidup, saat air mata ini menetes karena musibah seperti ini, saat itulah Allah Subhanahu wa taala akan berkata, wahai hamba-hambaku, janganlah engkau bersedih, janganlah engkau menangis, karena setelah hari ini, setelah kesulitan ini, setelah pandemi ini, di ujung sana akan ada kebahagiaan yang akan menantimu. Wahai saudara-saudaraku, saat hidup ini begitu membosankan, saat hidup ini begitu menjenuhkan, saat itulah maka Allah Subhanahu wa taala berkata melalui firman-Nya, wahai hamba-hambaku, teruslah kalian melangkah, teruslah kalian melangkah, karena di ujung sana, di ujung langkahmu akan ada kebahagiaan yang Allah akan berikan. Wahai saudara-saudaraku, manusia boleh punya rencana, kalian ini boleh punya rencana, tapi Allah pun memiliki rencana, dan rencana Allah lah yang terbaik. Kalian anggap rencana Allah ini buruk, padahal itulah yang terbaik bagi kita. Inilah nasihat yang begitu indah, nasihat yang begitu menusuk hati. Mudah-mudahan kita mampu seperti ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jami'atul rahimakumullah, dunia adalah tempatnya persinggahan dan perantauan. Jadi dunia ini tempat singgah dan merantau. Orang-orang merantau dari satu negeri ke negeri
yang lain. Orang-orang merantau dari satu kota ke kota yang lain, yang dari desa ke kota, dari kota ke kota, dari negeri ke negeri. Begitulah dunia. Seperti halnya orang merantau itu tentu akan rindu akan kampung halaman. Allah telah mengatakan bahwa akhirat itu lebih baik daripada dunia. Khairu wa abqa. Imam tadi membacakan surat Sabihis. Disitulah ada khairu wa abqa. Akhirat ini lebih baik. Kalian ini mengembara di dunia, mau membawa apa bekal mau pulang ke akhirat. Demikian dengan dunia. Seperti halnya hari ini. Kita ini merantau, banyaknya merantau karena kampung kita sebenarnya jauh, bukan di komplek perumahan ini. Ada yang kampungnya di Jawa Tengah, ada yang kampungnya di Semarang, ada kampungnya di Jogja, ada kampungnya di Cianjur, di Garut dan sebagainya. Kita ini pasti akan kembali kampung halaman, tapi apa daya hari ini karena ada pembatasan COVID dari pemerintah, kita tak boleh pulang kampung, kita tak boleh mudik. Pupuslah harapan kita bertemu dengan keluarga kita, tapi cukuplah. Walaupun kita rindu akan orang tua kita, rindu akan sungkem kepada mereka, rindu meminta maaf kepada mereka, rindu berziarah kubur kepada kedua orang tua kita yang meninggal dunia di kampung sana, tapi apa daya? Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah engkau kepada Allah, taatlah engkau kepada Rasul, taat juga kepada pimpinan kita. Karena pemerintah membatasi, kita di sini tidak pulang kampung, tidak pulang kampung. Oleh karena itu, mari kita doakan untuk orang tua kita. Walaupun tahun ini kita tak mampu berjumpa dengan orang tua kita, kita masih ingat betapa besar pengabdian mereka pada diri kita. Dulu orang tua kita gagah, sekarang sudah menua. Dulu sorot matanya tajam, sekarang sudah meredup. Itulah orang tua kita. Tak ada manusia yang hidup abadi di dunia ini. Walaupun hari ini kita tak mampu mencium tangan mereka, mencium kaki mereka, sungkem di kaki mereka, tapi mari kita doakan. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Semoga orang tua kita diampuni dan diberi kekuatan menghadapi hidup ini. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Hadirin jamaah rahimakumullah. Rangkaian Idul Fitri belum lengkap rasanya jikalau kita tidak mengeluarkan zakat fitrah. Perlu diketahui, zakat fitrah ini membersihkan lahir jasmani kita. Ramadan membersihkan ruhani kita. Kalau kita rendengkan, kita persatukan antara puasa Ramadan dengan zakat fitrah, itu sepertinya Ramadan membersihkan kekotoran batin, zakat fitrah membersihkan kekotoran lahir. Lengkaplah sudah, lahir kita dibersihkan di Ramadan ini, sehingga kita berhak disebut dengan Idul Fitri, kembali suci. Kita hari ini kembali dilahirkan seperti lahirnya seorang bayi dari rahim seorang ibu. Mudah-mudahan kita diampuni dosa. Tidak banyak yang saya ingin sampaikan pada saat ini, kecuali minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir batin karena manusia ini tak luput dari hilaf dan salah. Sekali lagi, kita semua mari di malam, di hari yang bahagia ini saling bermaaf-maafan, saling melupakan dosa, saling membebaskan dosa. Semoga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Barakallahu